memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Putri Aldiasari dengan NIM 19011080. Perkenalkan, nama saya Kade Indrayani, NIM 19011115. Perkenalkan, nama saya Iko Budi Kusuma, NIM 190111119. Perkenalkan, nama saya Imari Adi Suwardana, NIM 19011189. Baik, untuk materi pertama akan saya bawakan sendiri. Materi pertama yakni pengertian sistem informasi hubungan pelanggan. Nah, sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam artian yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Kemudian, hubungan adalah kesinambungan interaksi antar dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu sama lain. Kemudian, pelanggan adalah orang-orang yang berkaitan membeli dan menggunakan produk, baik itu produk jasa ataupun produk barang, dan secara terus-menerus. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi hubungan pelanggan adalah sebuah sistem yang mengombinasi teknologi informasi dan aktivitas untuk memperoleh atau mencapai tujuan perusahaan yang berkaitan dengan sebuah hubungan atau interaksi dengan pelanggan dan konsumen. Kemudian materi yang kedua ada pengertian Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi untuk mengelola sebuah hubungan perusahaan dengan pelanggan dan mencoba untuk menganalisis data tentang sejarah pelanggan dengan perusahaan agar dapat meningkatkan hubungan bisnis antar dua perusahaan. Salah satu aspek penting dari pendekatan CRM adalah sistem dari CRM tidak mengumpulkan data dari berbagai saluran komunikasi yang berbeda, termasuk website perusahaan, telepon, email, live chat, materi pemasaran, dan media sosial. Melalui pendekatan dan sistem CRM yang digunakan untuk mempelajari tentang saran dan bagaimana memenuhi kebutuhan terhadap para pelanggan. CRM cukup berperan besar dalam mengembangkan perusahaan untuk meningkatkan kemajuan perusahaan itu sendiri. Adapun pentingnya CRM bagi perusahaan adalah sebagai berikut, yakni yang pertama ada meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan meningkat karena dampak CRM seperti terjadi peningkatan efisien operasional yang akan meminimalisir penurunan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang baik. Kemudian yang kedua ada mempertahankan pelanggan yang ada, di mana pelanggan yang ada perlu dipertahankan agar tidak berpindah kepada perusahaan lain. Cara mempertahankan pelanggan yang sudah ada dapat dengan cara berkomunikasi dengan baik saat proses transaksi maupun di luar transaksi. Kemudian yang ketiga ada membantu dalam mengembangkan produk. Dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, maka akan berpengaruh pada proses pengembangan produk, di mana perusahaan dapat menggali informasi mengenai keinginan pelanggan. Selanjutnya, hal tersebut akan dapat dijadikan bahan dalam pengajian produk sebelum menerbitkan produk tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi Customer Relationship Management atau lebih sering dikenal dengan CRM. Nah, di sini sebuah sistem CRM harus bisa menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama,
mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah customer oriented atau customer centric. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Yang kelima, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Yang keenam, menangani keluhan atau komplain dari pelanggan. Yang ketujuh, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Yang kedelapan, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Nah, selanjutnya materi yang kedua yakni jenis Customer Relationship Management. Nah, apabila dilihat dari segi kebutuhan atas software Customer Relationship, ada beberapa jenis CRM yang harus dipahami sebelum mencoba. Nah, tentunya dalam pemilihan jenis-jenis CRM harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pelaku bisnis. Nah, berikut ini jenis-jenis CRM. Yang pertama ada CRM operasional. Nah, CRM jenis ini bisa memudahkan proses bisnis karena memiliki beberapa fitur otomatisasi seperti sales automation, marketing automation, dan juga service automation. Nah, di sini CRM operasional diperlukan bagi perusahaan dan pelaku bisnis yang sedang mencari pelanggan potensial. Nah, hal ini untuk bisa merubah mereka menjadi database untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan hingga menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, beberapa contoh fitur yang ada diantaranya, yang pertama ada sales automation. Nah, sales automation ini merupakan sebuah fitur otomatisasi penjualan yang bertujuan untuk membantu perusahaan dan pelaku bisnis dalam membuat standar dalam perusahaan untuk menarik perhatian dari para audiens agar menjadi pelanggan yang baru dan juga untuk mengelola data penjualan pelanggan yang sudah ada. Nah, yang kedua yakni marketing automation. Nah, marketing automation ini merupakan fitur yang diperlukan oleh perusahaan dan pelaku bisnis untuk menentukan cara terbaik dalam memberikan penawaran produk dan melakukan pendekatan pada audiens. Nah, di sini marketing automation akan membantu perusahaan untuk menyiapkan campaign dengan melihat data yang sudah ada sesuai dengan target yang diperlukan. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni service automation. Nah, fitur ini membantu pelaku bisnis dan perusahaan untuk menjaga pelanggan yang sudah ada di dalam database agar hadir dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, service automation ini mengorganisir banyak hal, mulai dari manajemen keluhan pelanggan, customer call, hingga melakukan pemantauan layanan dengan key performance indicator yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis Customer Relationship Management. Yang kedua yaitu CRM Analytics. Jenis kedua software Relationship Management adalah CRM Analytics. CRM jenis ini membantu beberapa subdivisi dalam perusahaan seperti manajemen atas, sales, marketing, dan juga customer service dalam menentukan cara terbaik untuk melayani pelanggan. Fungsi utama dari penggunaan software CRM Analytics yaitu melakukan analisa dari data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk kemudian digunakan perusahaan dan pelaku bisnis sebagai sebuah insight mengenai status terkini dari perusahaan. Insight tersebut nantinya akan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan campaign ke depan. Beberapa fitur yang dimiliki oleh CRM Analytics yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi pelanggan dari berbagai sumber kemudian melakukan analisis data secara terstruktur. Yang kedua, membantu perusahaan dalam penentuan metode sales, marketing, dan juga support untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan untuk mendapatkan loyal customer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas strategi CRM dan melakukan analisa pada KPI yang ditentukan oleh perusahaan. Untuk yang ketiga, yaitu CRM kolaboratif.
Jenis terakhir dari software CRM kolaboratif atau biasa disebut juga dengan CRM strategis. CRM jenis ini membantu perusahaan untuk berbagai informasi tentang pelanggan dengan divisi lain, seperti pembagian informasi antara tim sales dan tim marketing, tim teknis dan pendukung dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika ada feedback yang diperoleh dari tim customer service, maka akan berguna jika informasi tersebut dibagikan kepada tim marketing sebagai cara baru untuk pendekatan kepada pelanggan, terutama jika feedback yang didapat terkait dengan produk atau layanan yang spesifik. Untuk CRM kolaboratif ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, manajemen interaksi, sebuah proses untuk melacak seluruh interaksi yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan, baik melalui sosial media, email, dan juga media lainnya. Data ini kemudian bisa secara langsung dibagikan kepada semua unit untuk pengembangan perusahaan. Yang kedua, manajemen channel. Proses lanjutan dari manajemen interaksi, di mana informasi yang didapatkan digunakan untuk melakukan identifikasi saluran komunikasi yang digunakan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu tahapan dalam CRM atau Customer Relationship Management. Tentu dalam mengaplikasikan CRM atau Customer Relationship Management haruslah runut dan tidak boleh gerasa-gerusu. Ada 3 cara pengaplikasian CRM ini. Yang pertama yaitu acquire, yang kedua ada engines, dan yang ketiga ada retain. Yang pertama ada acquire. Acquire merupakan istilah yang sama dengan memperoleh pelanggan baru. Ada 2 bagian dari acquire ini. Yang pertama yaitu memberikan kenyamanan kepada para pelanggan ketika pelanggan tersebut membeli produk. Yang kedua yaitu memberikan kesan awal yang baik kepada para pelanggan baru. Selanjutnya yang kedua ada engines. Engines merupakan istilah yang setara dengan memberikan nilai kepada para pelanggan baru. Ada 2 tahapan, ada 2 cara dalam engines ini. Yang pertama yaitu ada upselling dan yang kedua ada cross selling. Upselling merupakan langkah menawarkan sebuah produk di mana produk tersebut serupa dengan produk yang dibeli oleh pelanggan sebelumnya. Yang kedua ada cross selling. Cross selling merupakan langkah menawarkan sebuah produk di mana produk yang ditawarkan tersebut merupakan tambahan atau pelengkap dari produk sebelumnya yang telah dibeli oleh konsumen atau pelanggan baru tersebut. Yang ketiga ada retain. Retain merupakan langkah mempertahankan pelanggan. Langkah mempertahankan pelanggan ini merupakan cara di mana agar manfaat CRM ini kita dapatkan. Yang dilakukan dalam retain adalah meluangkan waktu guna mendengar kebutuhan, keluhan, dan juga saran-saran dan nasihat dari pelanggan baru tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parmesanti.